Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari dengan NIM 4112511030. Saya selaku mahasiswi semester 2 di Fakultas Hukum Prodi Hukum Universitas Bangka Belitung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh Bapak dosen kami, yaitu Bapak Sintong Aryon Hutapea, SH.MH. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan penting dalam hukum internasional. Apakah Vatikan memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah negara? Pembahasan ini sangat menarik karena melibatkan konsep kedaulatan hukum internasional dan sebuah entitas yang sangat unik di dunia sebagai subjek hukum. Jadi, mari kita mulai dari dasar dulu. Dalam hukum internasional, sebuah entitas dianggap sebagai negara apabila memenuhi sejumlah kriteria tertentu. Yang paling sering digunakan adalah kriteria dari Konvensi Montevideo 1933. Ada 4 syarat utama yang harus dipenuhi. Yang pertama, penduduk tetap. Yang kedua, wilayah yang jelas dan tetap pemerintah yang efektif. Dan yang ketiga, kemampuan menjalin hubungan internasional. Keempat, syarat ini menjadi tolak ukur untuk menentukan apakah sebuah entitas dapat disebut sebagai negara berdaulat. Pertama, apakah Vatikan memiliki penduduk tetap? Jawabannya, ya. Meskipun jumlahnya sangat kecil jika dibandingkan dengan negara lain, penduduk Vatikan termasuk paus, pemimpin gereja Katolik, anggota Garda Swiss, serta sejumlah warga yang tinggal dan bekerja di wilayah tersebut. Jadi, soal penduduk tetap Vatikan terpenuhi. Syarat kedua adalah wilayah yang jelas. Vatikan memang memiliki wilayah sendiri, sekitar 44 hektar di dalam kota Roma, Italia. Walaupun sangat kecil, wilayah ini memiliki batas yang diakui secara internasional dan berdiri terpisah dari negara lain secara hukum. Jadi, syarat wilayah juga terpenuhi. Syarat ketiga adalah adanya pemerintahan yang efektif. Vatikan bukan hanya jalanan dan bangunan, ia memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh paus. Paus adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan menjalankan seluruh fungsi pemerintahan atas wilayah tersebut. Ini jelas menunjukkan bahwa Vatikan memiliki pemerintahan yang efektif, sehingga syarat ketiga terpenuhi. Syarat keempat adalah kemampuan menjalin hubungan internasional. Vatikan memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara di seluruh dunia. Lebih dari itu, entitas ini juga diakui dalam forum internasional, termasuk sebagai pengamat tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dengan demikian, Vatikan memiliki kapasitas diplomatik yang kuat. Jadi, semua 4 kriteria yang ditetapkan hukum internasional, penduduk, wilayah, pemerintah, dan hubungan internasional dipenuhi oleh Vatikan. Namun, Vatikan sangat unik. Negara ini adalah negara terkecil di dunia baik dari segi luas maupun jumlah penduduk. Selain itu, istilah yang sering dipakai dalam praktik diplomatik adalah tahta suci atau Holy See sebagai subjek hukum internasional yang berbeda dengan wilayah Vatikan secara administratif. Jadi kesimpulannya, ya, Vatikan memenuhi syarat untuk disebut sebagai negara menurut hukum internasional, tetapi bentuknya sangat berbeda dari negara-negara lain yang mungkin biasa kita pikirkan. Setelah kita membahas apakah Vatikan memenuhi syarat sebagai negara, sekarang kita akan memperdalam pemahaman kita dengan menjawab satu pertanyaan mendasar. Apa saja sebenarnya syarat pembentukan sebuah negara menurut hukum internasional? Untuk menjawabnya, kita merujuk pada Konvensi Montevideo tahun 1933 yang sampai hari ini
masih menjadi dasar dalam menentukan eksistensi suatu negara. Syarat pertama adalah adanya penduduk tetap. Artinya, harus ada sekelompok orang yang secara permanen tinggal di wilayah tersebut. Tidak ada ketentuan jumlah minimum penduduk. Negara kecil maupun besar tetap diakui selama memiliki komunitas manusia yang menetap secara terus-menerus. Penduduk inilah yang menjadi dasar subjek hukum internasional dan menjadi unsur utama dalam pembentukan suatu negara. Syarat kedua adalah wilayah tertentu. Negara harus memiliki batas teritorial yang jelas, meskipun tidak harus sepenuhnya bebas dari sengketa. Yang penting, ada wilayah geografis yang dapat diidentifikasi sebagai tempat negara itu menjalankan kedaulatannya. Tanpa wilayah yang jelas, suatu entitas tidak dapat menjalankan fungsi kenegaraannya secara efektif. Syarat ketiga adalah adanya pemerintahan yang efektif. Ini berarti harus ada otoritas yang mampu menjalankan fungsi pemerintahan, seperti membuat aturan, menegakkan hukum, dan mengatur kehidupan masyarakat. Pemerintahan ini harus memiliki kontrol nyata atas wilayah dan penduduknya. Tanpa pemerintahan yang efektif, suatu entitas tidak dapat dianggap berdaulat secara hukum internasional. Syarat keempat adalah kemampuan mengadakan hubungan internasional. Artinya, negara tersebut memiliki kapasitas untuk menjalin hubungan diplomatik, membuat perjanjian internasional, dan berinteraksi dengan negara lain sebagai subjek hukum internasional. Kemampuan ini menunjukkan adanya kedaulatan eksternal, yaitu kebebasan untuk menentukan kebijakan luar negeri tanpa dikendalikan negara lain. Walaupun tidak disebut sebagai syarat utama dalam Konvensi Montevideo, dalam praktiknya pengakuan dari negara lain juga sangat berpengaruh. Pengakuan memperkuat legitimasi suatu negara dalam pergaulan internasional. Meskipun secara teori, negara sudah ada sejak memenuhi 4 unsur tadi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembentukan negara dalam hukum internasional mensyaratkan 4 unsur utama, yaitu yang pertama, penduduk tetap, kedua, wilayah tertentu, ketiga, pemerintahan yang efektif, dan yang terakhir, kemampuan hubungan internasional. Keempat unsur inilah yang menjadi dasar untuk menilai apakah suatu entitas atau suatu negara termasuk Vatikan layak disebut sebagai negara. Setelah kita memahami 4 syarat pembentukan negara menurut Konvensi Montevideo, muncul satu pertanyaan penting. Apakah pengakuan dari negara lain termasuk syarat berdirinya sebuah negara? Pertanyaan ini sering menimbulkan perdebatan dalam hukum internasional. Jika kita kembali pada Konvensi Montevideo 1933, di sana hanya disebutkan 4 syarat: penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang efektif, dan kemampuan menjalin hubungan internasional. Menariknya, pengakuan tidak disebut sebagai syarat resmi. Artinya, secara teori, suatu entitas sudah dapat disebut negara apabila memenuhi 4 unsur tersebut, meskipun belum diakui oleh negara lain. Pandangan ini dikenal sebagai teori deklaratif dalam hukum internasional. Menurut teori deklaratif, keberadaan negara bersifat objektif. Artinya, status kenegaraan tidak bergantung pada pengakuan pihak lain. Negara tetap ada selama memenuhi unsur-unsur pembentukan negara. Jadi, pengakuan bukanlah syarat lahirnya negara, melainkan hanya pengakuan atas fakta yang sudah ada. Namun, ada pandangan lain yang disebut teori konstitutif. Menurut teori ini, suatu entitas dapat menjadi negara justru karena diakui oleh negara lain. Tanpa pengakuan, entitas tersebut belum dianggap sebagai subjek hukum internasional secara penuh. Teori ini menekankan pentingnya legitimasi dalam praktik hubungan internasional. Jika kita kaitkan dengan pembahasan sebelumnya tentang Vatikan, entitas ini tidak hanya memenuhi 4 syarat Montevideo, tetapi juga telah mendapatkan pengakuan luas dari berbagai negara di dunia. Hal ini semakin memperkuat posisinya sebagai subjek hukum internasional. Jadi kesimpulannya, pengakuan bukan merupakan syarat formal pembentukan negara menurut hukum internasional. Namun dalam praktiknya,
Pengakuan memiliki peran penting dalam memperkuat eksistensi dan legitimasi suatu negara dalam pergaulan internasional. Setelah kita membahas teori pengakuan negara dan contoh Vatikan, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih kompleks dan sering menjadi perdebatan internasional. Apakah Palestina memenuhi syarat sebagai negara menurut hukum internasional? Untuk menjawabnya, kita kembali menggunakan 4 kriteria dalam Konvensi Montevideo 1933. Syarat pertama adalah penduduk tetap. Palestina jelas memiliki penduduk tetap yang tinggal di wilayah tepi barat dan jalur Gaza. Jumlahnya mencapai jutaan orang yang secara sosial, budaya, dan administratif mengidentifikasi diri sebagai rakyat Palestina. Dari sisi ini, syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua adalah wilayah tertentu. Palestina mengklaim wilayah tepi barat termasuk Yerusalem Timur dan jalur Gaza. Namun, disinilah muncul persoalan. Wilayah tersebut masih menjadi sengketa dan sebagian berada di bawah kontrol negara lain. Walaupun demikian, dalam hukum internasional, sengketa batas wilayah tidak otomatis menggugurkan status kenegaraan. Selama ada wilayah yang diklaim secara jelas, maka secara prinsip, unsur wilayah dapat dikatakan relatif terpenuhi meskipun tidak sepenuhnya efektif. Syarat ketiga adalah pemerintahan yang efektif. Palestina memiliki struktur pemerintahannya sendiri yaitu Otoritas Nasional Palestina. Namun, efektivitas pemerintahannya terbatas karena kondisi politik dan keamanan, serta adanya pembagian kontrol antara tepi barat dan jalur Gaza. Dalam praktiknya, ini menjadi salah satu alasan mengapa status kenegaraan Palestina sering diperdebatkan. Jadi, pada unsur ini terdapat tantangan dalam aspek efektivitas kekuasaan. Syarat keempat adalah kemampuan menjalin hubungan internasional. Palestina memiliki hubungan diplomatik dengan banyak negara dan diakui oleh lebih dari 130 negara. Pada tahun 2012, Majelis Umum PBB memberikan status sebagai non-member observer state atau negara pengamat non-anggota. Ini menunjukkan bahwa Palestina memiliki kapasitas hubungan internasional yang cukup kuat. Dari sisi pengakuan, Palestina telah mendapatkan pengakuan luas meskipun belum diakui oleh semua negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara politik dan diplomatik, Palestina memiliki legitimasi yang signifikan dalam masyarakat internasional. Jadi, apakah Palestina memenuhi syarat sebagai negara? Secara teori hukum internasional, Palestina memenuhi sebagian besar unsur pembentukan negara, terutama penduduk tetap dan kemampuan hubungan internasional. Namun, unsur wilayah yang masih disengketakan dan efektivitas pemerintahan menjadi faktor yang membuat statusnya tetap menjadi perdebatan global. Dengan demikian, status Palestina dapat dikatakan diakui secara luas, tetapi masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan unsur kenegaraan secara penuh dan efektif. Jadi sekian pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.